Selamat siang Anissa. Siang Kak. Gimana nih kabarnya Anissa? Alhamdulillah kabar baik Kak. Oke, kita mulai sesi konseling siang ini ya. Apakah Anissa siap? Sudah Kak, sudah siap. Oke, baik. Jadi kemarin kan Anissa sudah menjelaskan ya ke kakak tentang alasan kenapa Anissa itu bisa bingung. Nah, untuk sesi konseling kali ini, mari kita tinjau satu persatu ya. Kalau boleh tahu, bagaimana prestasi Anissa di sekolah? Untuk prestasi, saya peringkat 1 Kak pas kelas 10 dan kelas 11-nya. Saya juga pernah lomba storytelling dan lomba debat bahasa Inggris Kak, dan 2 lomba itu saya juara 1 Kak. Oh, berarti prestasinya Anissa ini cukup baik ya. Nah, kemarin kan Anissa juga jelasin ya kalau misalnya Anissa ini sebenarnya punya minat dalam bahasa Inggris. Iya Kak, betul. Saya minat dalam bahasa Inggris. Oh, baik. Lalu untuk nilai rapot Anissa, nah nilainya gimana? Karena saya suka pelajaran bahasa Inggris ya Kak, jadi nilai bahasa Inggris saya sejauh ini yang paling bagus. Tapi selain pelajaran bahasa Inggris, saya juga sebenarnya suka nih sama pelajaran biologi dan matematika. Nah, jadi kedua mata pelajaran itu nilainya juga lumayan Kak. Jadi yang nilainya bagus itu ada 3 pelajaran, bahasa Inggris, biologi, dan juga matematika. Oke, baik. Berarti nilai yang cukup baik itu di mata pelajaran bahasa Inggris, biologi, dan matematika, benar? Iya Kak, betul. Baik. Nah, kalau untuk universitas nih yang Anissa pengen lanjutnya itu kemana? Kalau saya pribadi nih Kak, saya pengennya ke Universitas Gadjah Mada Kak di Jogja. Ya, tapi itu kan orang tua saya pengennya saya di Unpad Kak, di kedokteran gigi. Jadi saya masih bingung. Oke, kalau boleh tahu, kenapa Anissa milih kuliah di Jogja bukan di tempat yang lain? Karena ya Kak, setahu saya juga dapat info kalau Jogja itu kan terkenal sebagai kota pelajar ya Kak. Jadi saya pengen kuliah di sana gitu. UGM juga kan bagus. Terus kampus impian saya juga Kak. Di Jogja juga terkenal dengan murah kan Kak, makanan sama yang lain-lainnya kayak kosnya juga. Terus banyak tempat wisata. Jadi ya saya pengen aja Kak di Jogja kuliahnya. Oh, jadi Anissa pengen kuliah di UGM tuh karena ya yang pertama karena itu kampus impiannya Anissa ya, dan juga mungkin Anissa pengen di sana tuh karena banyak liburan dan murah-murah gitu ya. Iya Kak, benar. Saya pengen banget gitu di UGM. Ya, tapi orang tua saya pengennya saya di Unpad Kak. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, kenapa Anissa nggak pengen kuliah di Unpad? Ya gimana ya Kak, kalau saya kuliah di Unpad berarti saya kan tinggalnya bareng orang tua. Saya juga males Kak kalau masih di sekitar Bandung ini, di sekitar Jawa Barat. Jadi saya pengennya merantau Kak di Jawa Tengah atau di Jogja gitu Kak, yang nggak di Bandung. Berarti dari Anissa sendiri sebenarnya itu pengennya itu merantau, dan kalau bisa itu nggak
masih bukan di Bandung lah ya, mungkin di Jogja itu. Iya betul Kak. Oke, baik. Kakak paham dengan permasalahannya Anissa. Kalau untuk jurusan yang diinginkan Anissa kan kedokteran gigi ya. Nah, kalau misalnya Anissa masuk situ, apakah Anissa keberatan? Sebenarnya ya Kak, saya juga nggak apa-apa gitu kalau masuknya jurusan kedokteran gigi. Tapi saya nggak mau Kak kalau di Unpad gitu kampusnya. Oh, berarti sebenarnya Anissa ini tidak keberatan kalau kuliah di kedokteran ya berarti. Tapi yang Anissa nggak pengen itu kuliah di Unpadnya, karena Anissa tuh ya tadi seperti Anissa jelaskan, Anissa pengen merantau. Benar demikian? Iya benar Kak. Sebenarnya sih gini Kak, Ya, sebenarnya kenapa Anissa? Sebenarnya saya punya pikiran Kak, kalau saya nggak kuliah di kedokteran gigi, malah pengennya sih di jurusan hubungan internasional Kak. Saya juga sempat mikir nanti gimana ya nasib klinik gigi ayah saya, masa nggak ada yang ngurusin itu, terbengkalai. Apalagi saya anak perempuan satu-satunya Kak. Pasti orang tua saya sangat berharap ke saya buat nerusin kliniknya Kak. Saya juga bingung, tapi saya pengen banget kuliahnya di UGM gitu. Oke, baik. Berarti dari yang Anissa jelaskan itu, Anissa ini sebenarnya merasa khawatir ya sama nasib klinik ayahnya gitu ya. Karena kalau misalnya Anissa nggak lanjutin ya siapa lagi. Terus ya sebenarnya Anissa ini nggak keberatan kuliah di kedokteran gigi. Anissa bingung ya antara impian Anissa kuliah di UGM dengan keinginan orang tua. Iya Kak, jadi bingung. Kalau saya kuliah di Jogja, saya nggak mau tinggal sama om saya karena saya pengennya mandiri gitu. Oke, baik. Lalu kalau misalnya Anissa nggak tinggal sama om, Anissa mau tinggal di mana? Saya sih pengennya ngekos Kak, tapi orang tua saya nggak setuju. Saya punya pikiran kalau nanti di Jogja saya cari kos gitu yang nggak jauh dari rumah om, juga nggak jauh dari kampus. Tapi saya belum tanya sih Kak ke orang tua saya dibolehin atau enggak buat ngekos itu. Oke, baik. Kalau begitu Anissa bisa nih nanya dulu ke orang tua Anissa tentang tadi pikiran Anissa pengen ngekos yang gak jauh dari rumah omnya Anissa dengan kampus. Nah, kalau untuk perkuliahan nih, gimana kalau misalnya Anissa kuliah di jurusan kedokteran gigi UGM? Oh, di UGM ada jurusan kedokteran gigi ya Kak? Oh, ada Anissa. Oh, saya baru tahu Kak. Kalau kayak gitu saya jadi tertarik deh ambil kedokteran gigi di UGM. Tapi saya bingung di UGM atau Unpad ya jadinya. Oke, karena Anissa masih bingung ya. Nah, kakak bisa nih kasih tugas ke Anissa untuk Anissa cari tahu tentang jurusan kedokteran gigi yang ada di Unpad sama yang ada di UGM. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita lihat nih masing-masing kelebihan dan kekurangan dari kuliah di Unpad sama kuliah di UGM. Nah, supaya Anissa bisa lihat dari kelebihan dan kekurangannya itu, Anissa bisa pilih lebih tepat kemana nih Anissa, supaya Anissa pilihnya gak salah. Oh, oke Kak. Jadi setelah ini saya cari informasi dulu ya Kak tentang jurusan kedokteran gigi yang ada di Unpad dan di UGM.
Iya, benar Anissa. Oke, kita cukupkan konseling kita untuk hari ini ya. Nah, sebelum menutup konseling kali ini, Nisa silakan buat kesimpulan dari apa yang kita sudah bicarakan hari ini. Baik Kak, jadi kesimpulan dari konseling hari ini, saya akhirnya jadi tertarik dengan kedokteran gigi, dengan jurusan kedokteran gigi ini, karena melihat bagaimana nanti nasib klinik ayah saya jika nggak ada yang melanjutkannya gitu. Jadi saya juga bingung nih harus memilih jurusan kedokteran gigi di Unpad atau UGM. Kemudian biar saya nggak bingung, saya harus cari tahu informasi jurusan tersebut di UGM dan Unpad, perbedaannya itu apa. Saya juga perlu tanya ke orang tua saya apakah diizinkan kalau saya jadi kuliah di Jogja, saya kos di dekat rumah om saya dan dekat kampus. Oke, dari yang Anissa simpulkan itu sudah cukup baik. Anissa sepertinya sudah cukup memahami ya apa yang sudah kita bicarakan untuk hari ini. Nah, kalau misalnya Anissa dalam mencari informasi tentang kelebihan dan kekurangan di jurusan kedokteran gigi di Unpad dan UGM, kalau Anissa kesulitan, Anissa boleh nih ngubungi kakak lagi. Oke Kak, baik, terima kasih. Oke Anissa, sama-sama. Oke Kak, selamat siang. Selamat siang. Oke, selamat malam Anissa. Iya, selamat malam Kak. Gimana nih kabarnya Anissa? Hari ini kabar baik Kak. Oke, kita mulai sesi konselingnya ya. Anissa udah siap belum? Sudah Kak, sudah siap. Oke, di pertemuan yang sebelumnya itu kan kakak ngasih tugas ya. Anissa inget gak? Ingat Kak. Oke, Anissa udah cari tugasnya? Tugasnya udah dicari. Oke, nah sekarang kita lihat satu-satu ya dari informasi yang Anissa udah cari. Nah terus kita mulai dari kedokteran gigi yang ada di Unpad. Nah Anissa dapat apa nih informasi? Saya sempat baca kemarin di website FKG Unpad itu, prodi kedokteran gigi di sana saya lihat syaratannya itu ada 3 jalur Kak, ada jalur SNBP, SNBP, dan kemudian ada juga yang dari jalur mandiri. Nah saya tuh masih bingung Kak, bedanya itu apa sih ketiga jalur tersebut? Terus saya udah cari tahu tapi masih belum paham. Oh, berarti Anissa masih bingung ya dari ketiga jalur itu? Iya, masih bingung. Apa bedanya? Oke, di sini kakak coba jelasin ya. Jadi kalau SNBP itu kepanjangannya itu seleksi nilai berdasarkan. Jadi kalau jalur ini itu diselenggarakan Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Terus sedangkan yang satunya lagi SNBP itu SNBP ini tuh kayak nerima sarjana terapan dan mahasiswa vokasi. Nah, terus dari SNBP ini tuh Anissa tuh bisa milih gitu loh jurusan di kuliahan. Jadi kayak karena misalnya Anissa misalnya SMA-nya IPA atau IPS gitu. Nah itu tuh kan kalau dulu nggak bisa lintas jurusan ya. Itu Anissa tuh bisa nih lintas jurusan. Terus di SNBP ini tuh seleksinya tuh pakai nilai akademik. Terus ada juga sih pakai nilai non akademiknya. Terus yang satunya lagi SNBT
itu tuh kepanjangannya dari Seleksi Nasional Berbasis Tes. Jadi kalau ini tuh kalau tidak salah tuh berbayar ya. Jadi kalau tidak salah ya, setahu kakak itu tuh bayarnya tuh 200.000 kalau nggak salah. Nah, di SNBT ini tuh ujian-ujiannya tuh mengenai mengukur potensi kognitif, jadi kayak mengukur kemampuan berpikirnya Anissa, terus penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, terus juga literasi dalam bahasa Inggris. Nah, nanti ini tesnya tuh kayak bersama-sama gitu loh di sekolah atau di universitas, tempatnya tuh udah ditentuin gitu loh kalau Anissa nanti udah daftar. Nah, terus kalau misalnya di jalur mandiri nih, kalau mandiri itu biasanya tuh harus punya nilai SNBT-nya itu atau nilai SMUP. Kalau SMUP itu sebutan mandiri yang ada di Unpad. Nah, terus nanti tuh ada pilihan skema gitu Anissa. Jadi kayak skema 1 dan skema 2. Nah, kalau di skema 1 itu pakai nilai SNBT itu, nanti diseleksinya pakai nilai SNBT itu. Terus nanti kalau di skema 2 itu tuh pakai nilai SMUP. Nah, itu tuh SMUP yang di skema 2 yang pakai SMUP itu tuh untuk lulusan 2021, 2022, 2023 itu juga bisa. Terus di SMUP ini tuh juga ada biayanya. Nah, setahu kakak sih ya, kalau di skema 1 itu yang tadi pakai nilai SNBT itu tuh bayarnya tuh 100.000. Terus kalau misalnya yang pakai skema 2, yang pakai nilai SMUP itu bayarnya kalau tidak salah 200.000 gitu Anissa. Oh, ya, ya. Oh, gitu ya, Kak. Nah, saya udah sedikit ngerti nih sekarang. Nah, kalau yang Unpad itu, Kak, saya nemunya metode pembelajarannya ada kuliah, terus praktikum, simulasi juga ada, kemudian ada praktikum lapangan, terus pembelajarannya itu kebanyakan berbasis masalah gitu, Kak. Oh, oke, Anissa. Berarti Anissa udah dapat itu ya. Terus Anissa dapat gak nih kalau di Unpad lama studinya berapa lama? Studinya itu lamanya minimal 8 semester, Kak, atau 4 tahun, terus maksimal 14 semester atau 7 tahun. Oke. Terus kalau biaya kuliah di Unpad, Anissa udah dapat? Udah, Kak, ada namanya UKT kan ya, Kak, kayak SPP per semesternya itu harganya 15 juta. Terus ada juga biaya iuran pengembangan institusi itu minimal harganya 190 juta, Kak. Oke. Terus ada informasi lain lagi yang Anissa dapat? Saya juga dapat syarat-syarat dokumen buat pendaftaran di Unpad itu. Terus itu tuh terdiri dari ijazah SMA. Terus kalau belum ada itu bisa pakai SKL atau surat keterangan lulus. Terus kemudian ada pas foto latar belakang putih 3x4, KTP sama kakak. Oke. Terus kalau untuk alur-alur pendaftarannya, Anissa udah tahu belum? Udah, Kak, saya udah sempet baca kemarin. Oke. Nah, sepertinya informasi yang Anissa cari di Peran Gigi Unpad udah lumayan lengkap. Nah, sekarang kita ke satunya lagi nih, ke kedokteran gigi yang di UGM. Oke, Kak. Nah, dari kedokteran gigi yang di UGM nih, Anissa udah dapet apa aja? Kalau untuk jalur pendaftaran di UGM itu ada SNBP, SNBT, kemudian ada seleksi mandiri prestasi dan juga seleksi mandiri ujian masuknya, Kak. Oke, kalau untuk perbedaannya, Anissa udah tahu belum? Udah, Kak, kalau SNBP itu kan pakai nilai prestasi.
selama di SMA. Terus SNBT itu seksinya tes. Kalau mandiri itu UGM ada 2 jalur. Yang pertama mandiri prestasi, berarti pakai nilai atau prestasi lomba-lomba itu kan Kak. Terus sama ada mandiri ujian gitu kan Kak, bener? Iya, betul. Terus kalau di kedokteran gigi UGM itu tadi udah dapat belum lama studinya itu berapa lama? Lama studi kedokteran gigi di UGM sama sih Kak kayak Unpad, minimal 8 semester, maksimal 14 semester. Oke. Terus kalau untuk biaya di kedokteran gigi UGM udah dapat belum Anissa? Udah Kak, kalau di UGM katanya beda-beda sih Kak, tergantung subsidi juga. Ada yang 24 juta, 18 juta, 12 juta pun ada Kak. Oh, berarti udah lumayan cukup. Iya, banyak informasi juga yang Anissa dapat. Terus kalau misalnya orang masuk kedokteran gigi nih, nah Anissa udah tahu belum nanti lulusannya gelarnya apa? Gelarnya ya udah jadi dokter gigi kan Kak? Oh, enggak. Jadi kalau misalnya orang itu sebelum disebut jadi dokter ya, dokter gigi terutama, dia tuh harus sekolah profesi dulu, profesi kedokteran gigi namanya. Jadi kalau misalnya nih, orang tuh setelah lulus sarjana kedokteran gigi, dia tuh harus profesi dulu. Nah, terus kalau misalnya dia udah lulus profesi itu, baru orang itu bisa disebut dengan dokter. Oh gitu ya Kak. Saya kira kalau udah lulus sarjana dokter gitu langsung aja jadi dokter. Oh, enggak. Nah, terus abis itu kalau untuk prospek kerjanya, Anissa udah tahu belum? Ya kalau dokter gigi ya paling di rumah sakit atau buka praktek gitu Kak. Nah, iya sih, itu juga benar. Bisa jadi dokter gigi di rumah sakit atau praktek itu ya, buka praktek atau buka klinik sendiri. Tapi dokter gigi itu juga bisa kerja di kepolisian, bahkan tentara. Oh bisa juga. Itu kerjanya gimana Kak? Ya sesuai dengan profesinya ya tadi dokter gigi. Ya dia tetap menjadi dokter gigi, tapi tuh jadi dokter di bagian kepolisian. Oh oke oke. Nah, terus abis itu selain itu ya dokter gigi tuh kan ada dokter gigi umum, tapi tuh dokter gigi juga punya spesialis. Jadi kayak contohnya ada dokter gigi ahli bedah gigi. Nah, terus itu tuh contohnya ya jika misalnya Anissa jadi dokter gigi nih, udah jadi dokter gigi. Nah, terus Anissa tuh ngambil spesialis. Nah, spesialis itu tuh banyak macamnya. Kayak ada spesialis bedah mulut, spesialis dokter gigi anak, terus ada juga spesialis konservasi. Terus ya udah deh banyak lagi lainnya. Oh gitu ya Kak, saya baru tahu. Tadi kalau profesi itu berapa lama ya Kak sekolahnya? eh Kalau untuk profesi itu ya setelah orang itu sarjana kan ambil profesi nih. Profesi itu biasanya tuh lama studinya tuh 1,5 tahun. Oh gitu. Kalau tadi yang spesialis itu berapa lama Kak? Nah, kalau untuk yang spesialis itu ya setelah jadi dokter itu tuh sekitar 3 tahunan. Lumayan juga ya. Berarti kalau di total dari sarjana kedokteran gigi sampai jadi spesialis itu 9,5 tahun ya Kak? Hampir 10 tahun berarti? Iya, benar. Aduh, lama juga ya Kak. Tapi nggak apa-apa deh, lebih demi lanjutin klinik ayah. Hmm, oke, baik.
sejauh ini Anissa udah paham belum? Udah Kak, udah paham. Oke. Oh iya, di pertemuan sebelumnya kan Anissa juga bilang ya kalau Anissa kalau misalnya jadi kuliah di Jogja nih, Anissa kan nggak mau nih tinggal sama Om ya kalau pas kuliah di Jogja. Nah, di hal yang rencana Anissa kemarin yang Anissa pengen cari kos yang nggak jauh dengan rumah Om dan juga nggak jauh dengan kampus, itu Anissa udah tanya belum ke orang tua Anissa? Oh itu udah Kak, kata orang tua saya ya udah nggak apa-apa gitu, tapi harus yang nggak jauh dari rumah Om dan tidak jauh dari kampus, soalnya orang tua saya khawatir Kak kalau saya di sana sendiri. Kata orang tua saya biar gampang mantaunya, jadi kan harus deket juga sama rumah Om gitu. Oke. Terus dari yang kita udah bicara ini tadi, Anissa udah tahu belum bakal lanjut kemana nih abis ini? Sejauh ini kayaknya setelah menggali informasi saya milih UGM Kak, soalnya dari biaya UKT UGM itu lebih rendah daripada UKT Unpad. Di Jogja juga murah kan Kak biaya hidupnya, lagian saya juga kalau di UGM mau ngekos kan ya Kak, orang tua saya juga udah setuju. Oke. Kalau untuk Anissa sendiri ada lagi yang masih dibingungin? Enggak Kak, udah jelas. Oke. Nah, karena Anissa udah nggak bingung dan Anissa juga udah tahu ya pilihan Anissa ini bakal kemana. Jadi untuk sesi konseling kita kali ini kakak cukupkan. Oke Kak, boleh. Oke, sebelum menutup, Anissa silahkan membuat kesimpulan nih dari pembicaraan kita hari ini. Kesimpulannya dari yang tadi udah dibahas dan dengan beberapa pertimbangan saya milih jurusan kedokteran gigi di UGM karena dari segi UKT yang lebih rendah dibandingkan di Unpad. Ya hidup di Jogja juga lebih murah. Orang tua juga udah setuju kalau saya kuliah di Jogja dengan syarat harus dekat dari rumah Om saya ngekosnya dan juga dekat dari kampus. Oke, karena Anissa sudah bisa membuat keputusan ya dari pilihan tadi dan juga udah ngerasa nggak bingung lagi. Jadi kakak cukupkan konseling kita kali ini. Kalau misalnya nanti Anissa ada kebingungan lagi atau misalnya butuh bantuan, Anissa bisa menghubungi kakak lagi ya. Ya Kak, oke. Makasih banyak ya Kak. Oke, terima kasih.